berasal dari kampung nih, ya dan di kampungnya saya nggak ada orang yang kuliah, jadi kayaknya saya nggak bisa kuliah, gitu. Itu adalah hal yang keliru, gitu. Dan itu pun juga yang hari ini banyak, mengungkung dunia intelektual gitu kan, yang mereka melihat, sekedar realitasnya bahwa, kalau di Indonesia itu nggak mampu kita misalkan, kayaknya nggak ada orang Indonesia yang melakukan hal-hal kayak gini gitu ya. Sehingga akhirnya itu dijadikan sebagai bentuk patokan. Oke, dan juga yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang, intelektual itu nggak ngerasa gitu ya bahwa kalau dia itu berorientasi kepada materi, itu sebenarnya mimpi yang berorientasi pada materi itu adalah bentuk kungkungan ataupun keterjajahan gitu. Nah, kok Mmm, bisa? Ya karena, yang namanya kemudian materi itu kan kayak gini ya, kalau kemudian kita kembali kepada hakikat hidupnya kita sebagai manusia, kita itu lah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dengan sebuah bentuk kesia-siaan ataupun kebetulan belaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu dengan sebuah visi. Kan visinya kita adalah untuk ibadah kepada Allah, kan gitu ya kalau di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika mimpi intelektual itu hanya berorientasi pada materi semata, itu yang akan membuat akhirnya intelektual itu terjajah oleh nafsunya gitu. Karena nafsu itu akan selalu berbicara pada needs, wants bukan needs gitu ya. Selalu berbicara pada keinginan, bukan juga sekedar berbicara tentang masalah kebutuhan gitu loh. Nah, sehingga kalau yang jadi orientasi, standar, landasan itu adalah materi, maka apa yang terjadi? Kita akan terjajah oleh nafsunya kita. Nafsunya kita pengen, wah kayaknya kamu harus tambah harta, kayaknya kamu harus tambah tahta. Apa yang terjadi? Kita hanya akan memburu harta, tahta gitu kan. Meskipun even misalkan mungkin kita adalah orang yang mimpinya itu mimpi yang besar, tidak terkungkung oleh realitas, yang barangkali mampu untuk membuktikan bahwa dia berasal dari kampung tapi mampu untuk mendunia, misalkan gitu ya. Ambil PhD di, Inggris misalkan, ambil S2 di mana misalkan, di Harvard atau di Oxford misalkan. Nah, tetapi kalau sebenarnya tadi dia sudah punya mimpi yang besar, cuman mimpi-mimpinya tadi itu atau aktivitas-aktivitasnya terkungkung oleh orientasi materi, hakikatnya kita masih terjajah. Hakikatnya intelektual tadi masih terjajah. Terjajah oleh apa? Terjajah oleh dan terbawa oleh nafsu dirinya semata, gitu ya. Nafsunya ya tadi, materi itu kan tidak melulu tentang masalah harta ya, tapi prestise dunia juga termasuk kemudian aspek materi, gitu. Nah, mhm, sehingga ketika intelektual itu hanya memburu, misalkan kayak gini ya, pengen gitu ya kuliah juga, di luar misalkan, orientasinya bukan misalkan orientasi karena keilmuan atau orientasinya bukan orientasi ibadah karena di sana, ceritanya dakwahnya saya mungkin bisa lebih bermanfaat, oh karena di sana saya bisa mengembangkan keahlian saya untuk bermanfaat di tengah-tengah umat gitu. Tapi orientasinya adalah apa? Biar saya bisa lebih keren pada kakak tingkatnya saya gitu ya. Biar saya itu bener. lebih lebih kece dan bisa bikin, vlog kayak, Gita Savitri misalkan ya kan kalau dia di Mhm, Jerman mungkin saya bisa keliling, Harvard ataupun Oxford dan seterusnya. Itu kan kalau kayak begitu, berarti orientasinya adalah orientasi materi. Nah, ketika intelektual itu dalam berkarya yang dijadikan sebagai orientasinya adalah materi, itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena begini loh, ilmu itu kan sebenarnya adalah titipan ya, dia adalah nikmat yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orientasi intelektual bukan orientasi ibadah tapi orientasi materi, gampang sekali intelektual itu kalau istilah saya di buku itu melacurkan intelektualitasnya gitu kan, untuk, dimanfaatkan oleh, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang penting apa? Yang penting money-nya gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya, kita contoh misalkan ya, contoh banyak orang yang pinter, tapi kalau kemudian akhlaknya maksudnya bukan cuma sekedar akhlak ya, tetapi tadi orientasinya bukan orientasi ibadah dalam kapasitas keilmuan yang dia miliki, bisa saja dia membuat barang-barang yang berbahaya, gitu. Selama apa ya, selama ada industri yang mau membayar penelitiannya, contoh kayak gitu. Sama kemudian ada yang mau menyokong dananya, gitu. Ya bisa saja kemudian dia membuat senjata nuklir berbahaya atau misalkan mungkin buat apa gitu kan, yang penting itu tadi, yang penting ada dana, yang penting ada uang, ya dia tidak kemudian mau peduli apakah nanti yang dihasilkan itu membawa mudarat ataupun manfaat di tengah-tengah masyarakat, kayak gitu. Dan dia tidak peduli dengan kondisi masyarakat, artinya apa? Tidak klop, tidak nyambung antara intelektual dengan masyarakat, gitu. Itu yang terjadi kalau orientasinya adalah orientasi materi. Oke, next.
kompleks lagi. Iya, jadi, ini tadi ya diperkuat lagi, bahwa kalau cendekia itu untuk dapat dunia, akan melihat rendah nasihat yang tak punya gelar. Daya intelektualitasnya mudah terbeli oleh para kapitalis durjana, bagai Germo yang hanya menghasilkan intelektual-intelektual racun, yang intelektualnya hanya untuk kepentingan industrialisasi kapitalis, meski harus mengoyak kantong rakyat akibat produk yang semakin membumbung harganya. Nah, apatah lagi kalau kemudian di tengah-tengah realitas kampus hari ini tuh kan ada istilahnya triple helix ya. Triple helix itu adalah kolaborasi antara penguasa, pengusaha, dan juga intelektual. Maksudnya bagaimana? Ini kolaborasinya bukan kolaborasi yang baik sebenarnya. Kenapa? Karena gini, triple helix itu pemerintah ada memberikan regulasi yang memudahkan intelektual, di mana intelektual itu diarahkan untuk menghasilkan sesuatu dengan kapasitas keilmuannya agar bisa menguntungkan keinginan dan maunya industri. Nah, kalau berbicara tentang industri itu kan bisnis oriented. Artinya akhirnya apa yang terjadi? Nantinya ketika industri itu bekerja sama dengan, otak-otak cerdas intelektual, ceritanya kan mereka merogoh kocek juga ya, maksudnya mereka itu membiayai penelitian itu kan membiayai penelitian itu kan tidak sedikit gitu. Banyak kemudian, biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai penelitian. Nah, ketika penelitian tersebut dikembangkan, tapi penelitiannya itu adalah suatu bentuk pesanan gitu. Jadi di-order gitu, harus meneliti apa, ya sesuai dengan kepentingan industri. Nah, nanti industri ketika menghasilkan new produk ya, yang tadi, hasil kolaborasi otak cerdas intelektual. Nah, kira-kira bagaimana produknya? Produknya pasti bakalan, lebih mahal harganya gitu misalkan daripada sebelumnya. Kenapa? Karena dia sudah tadi, pakai ongkosnya itu untuk memberikannya kepada para peneliti-peneliti ataupun para intelektual-intelektual. Nah, jadi dan bisa kemudian kita lihat hari ini banyak kemudian kampus-kampus itu setelah adanya, eee, apa istilahnya itu undang-undang PT ya, yang kalau istilah kalau umpama kayak rumah sakit kan di-BLU-kan gitu kan. BHP ya kalau saya tidak salah, ingat bahasanya gitu ya. Kalau di kampus negeri itu pada intinya adalah kampus-kampus khususnya kampus negeri itu akhirnya mendapatkan otonomi. Nah, otonomi ini maksudnya adalah apa? Artinya mereka diberikan akses peluang untuk bisa survive sendiri gitu. Maksudnya survive sendiri, maksudnya survive sendiri itu bagaimana? Maksudnya survive sendiri